Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri Assalamualaikum Majelis warahmatullahi wabarakatuh. Merah Ada tamu ini, ada Ken Dedes, santri VIP Bu Mita. Saya sapa dulu ya Bu Mita ya, santri-santri yang ada di seluruh penjuru Nusantara ini dan yang ada di berbagai negara. Alhamdulillah, santri Majelis Merah Putih tersebar luas di penjuru dunia ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Malam hari ini, di kesempatan ini, studio Majelis Merah Putih kedatangan tamu yang berada di Hong Kong. Alhamdulillah, santri juga ya. Santrinya dari kelas VVIP. Ini ada Bu Mita alias Bu Ken Dedes. Ken Dedes Majelis Merah Putih. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dea. Untuk pertama kalinya Alhamdulillah. saya mau menyapa Abah dulu ya Mbak Dea ya. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Gustikan yang saya muliakan, yang saya banggakan, dan selalu yang saya hormati dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini Bu Mita alias Bu Ken Dedes ini ada di Hong Kong ini. Mbak, enaknya Beda panggil Ken Dedes aja langsung Mbak. Ken Dedes aja katanya. Iya sih, memang akrabnya itu Ken Dedes ya. Ken Dedes Ken ya. Dedes ini ada di negara Hong Kong Bapak Ibu. Nah, yang penasaran sama Ken Dedes Majelis Merah Putih yang mana ya? Ini nih, alhamdulillah tamu kita malam hari ini hadir. Dan di kesempatan ini beliau akan menceritakan kisahnya sampai bisa mengenal FFP dan berangsur-angsur bisa menyelesaikan hajat-hajatnya yaitu hutang. Kemudian alhamdulillah banyak sekali perubahan-perubahan yang beliau rasakan yang bisa dijadikan pelajaran juga ya buat kita semua untuk memperbaiki diri ya seperti apa kisahnya ya disilakan aja ya mungkin bukan Dedes silakan bukan Dedes. Ya Mbak, suaranya kurang. Halo, dengar suara saya Bu? Ya udah. Tapi anak putus. Iya silakan Eh, diceritakan. ya, Assalamualaikum untuk semuanya. Pertama-tama saya kenal MNP sebenarnya ada 2 poin. Yang satu karena saya membawa beban dan beban itu udah nggak kaleng-kaleng lagi. Dan yang kedua saya ingin mencari guru. Hmm. Saya kenal MNP itu Mbak, eh, bahwa amanah di sekitar 9 titik. Kalau dihitung hampir mencapai 1 M. Ini yang ke sekian kalinya gali lubang tutup lubang terus gitu. Di saat itu ketemu Abah itu sebelumnya saya suka sholawat. Sholawat apa aja sampai benar-benar nggak tidur gitu kan. Dan uh, gimana saya bisa mencari guru agar saya terbimbing gitu, menuntun saya tidak terpuruk terus. Akhirnya saya main TikTok, saya YouTube itu nggak pernah kenal, pernah tahu YouTube-nya Abah, nggak pernah. Padahal Ya. saya juga main YouTube Mbak. Saya ini apa namanya tuh buka TikTok kan, buka TikTok. Sebelumnya saya itu challenge sama teman-teman saya itu, sama besti-besti itu challenge. Terakhir kalinya tuh sholawat adribni. Dengan sholawat adribni itu saya selalu yang terakhir itu kan ada sebutan Rasulullah gitu selalu. Di saat itulah
saya merasakan kedatangan beliau. Keheningan itu datang kan, sepertinya datang terus beliau itu menepuk pundak saya dan akhirnya saya menemukan TikTok-nya apa. Padahal saya udah pernah main TikTok, Mbak, pertamanya Mbak Dea, tapi nggak pernah menemukan Majelis Merah Putih. Terus waktu itu malam itu kok ngelihat ada Majelis Merah Putih selalu lewat, dan Hmm. selalu lewat. Apa sih ini gitu kan? Apa sih ini? Kok berisik bener gitu kan? Berisik bener apa? Majelis kok berisik karena apa gitu kan? Besok lewat lagi, kayak ini lagi. Saya termati itu ini sholawat apa ya sholawatnya? Akhirnya kok sholawat Nabi Luta saya cari ketemu kalau Nabi Luta kan Mbak. Terus yang SP itu kan setiap malam itu kan Mbak SP. Saya Iya. cari di Google, nggak ada sama sekali. Apa itu SP? Nggak ada sama sekali. Dengan perjalanan itu akhirnya aku bilang sama sahabatku, ini Mbak ikut gitu kan. Ya kamu dulu aja lah, pengen tahu aja sebenarnya Mbak, apa sih sebenarnya yang ada di dalam. Terus akhirnya masuk di situ eh, ke apa langsung saya ke apa, nggak ada pertanyaan kemana-mana, ada saya tahu pendaftaran itu, di situ udah masuk, di situlah kok saya rasakan sesuatu yang berbeda di sholawat ini. Di materi 5 hari yang Mm-mm. biasanya saya itu dengan jalan sendirinya itu nggak pernah ngantuk Mbak Dea. Alhamdulillah. Nggak pernah ngantuk yang namanya hari-hari itu 1 jam pun bisa. Ikut Iya. apa di Majelis Merah Putih, udah adanya materi, setiap malam itu dilosor Mbak. Setiap malam saya ketiduran. Astagfirullahaladzim. Apa yang kok bisa ya ini? Jadi kok bisa sholawat ini bikin saya itu dilosor? Padahal Hmm. beribu-ribu, terus puluhan ribu, surat Yasin 41. Gak pernah Mbak, semangatnya itu luar biasa. Challenge itu nggak pernah bolong. Tapi kenapa ikut di Abah ini, sholawat SD ini kok membuat saya yang delosor. Hmm. Setiap hataman udah delosor duluan, udah delosor. Apa keajaiban ini gitu Mbak? Iya. Dengan berjalannya waktu, kok ada keajaiban lagi. Ada beberapa sih yang pernah saya spill di SN, Hmm. banyak sekali kemudahan dan banyak sekali itu keajaiban-keajaiban yang saya rasakan. Yang terutama itu merasa ketenangan. Sebuah ketenangan itu hadir, nggak seperti biasanya gitu. Terus kok lanjut lagi, saya udah dapet keajaiban itu setiap ininya majikan itu selalu ngasih ceperan gitu. Kok tumben-tumbennya gitu Hmm. ya Mbak? Udah berlama-lama itu Iya. tumben-tumbennya. Nah, karena kan sekarang kan tempat majikan saya itu kan berbeda gitu Mbak ya. Jadi yang satunya itu ada Mbak yang PL, yang satunya. Nah, 2 tahun itu di samping saya membawa amanah, nggak ada yang tahu, terus orang tua pun nggak tahu, suami yang dulu itu nggak tahu. Waktu ke sini itu sebenarnya amanah itu dari saya kepulangan saya nggak mau ke Hongkong lagi Mbak. Tapi Oh. berhubung saya dimintain tolong karena ibunya masuk rumah sakit, pinjemlah data saya. Hmm. Dalam 1 tahun itu dia nggak bayar Mbak, gitu. Nggak Wah. bayar, akhirnya saya dapat surat. Iya. Saya kira itu surat itu dari majikan. Mungkin gimana kabar lah mau nanya itu. Nggak tahunya surat Iya. dari pihak yang di sini. Hmm. Nah, dari situlah 1 tahun berumah tangga, 1 tahun
3 bulan, saya balik lagi bayarin selama 3 tahun dengan jumlah 180 juta lebih. Itu Iya. 3 tahun, Mbak. Di dalam itu, masih aman ya, Mbak, 1 ya, masih aman 1. Terus udah dicaci maki karena nggak bisa, akhirnya itu berjalan. Nah, di Hmm. sisi lain lagi, teman saya juga gitu, Mbak, masuk ke itu apa namanya, kayak itu loh, Mbak, online, sebuah kalung lah untuk kesehatan, terus yang, oh ada dapat bonus gitu ya, dapat bonus, Mhm. nantinya kamu beli ini dapat bonus. Akhirnya nurut lah, Mbak, kitanya. Iya iya Wah, iya mantap iya. bener bonusnya kan, mantap bener bonusnya. Mmm. Sebenarnya udah nggak masuk ke situ lagi, udah nggak masuk. Tapi karena saking ya kurang tahu, Mbak, ya, eee, tertarik, akhirnya saya ngeluarin. Gini aja kalau, harganya kan 8.000. Terus akhirnya, waduh kalau 8.000 kan nggak punya duit, Mbak, temen saya. Mmm. "Udah nggak apa-apa, aku iniin data kamu." Ya kan, data. Udah data dipinjam, nggak dibayar lagi, Mbak, 3 bulan. Akhirnya kan numpuk, Mbak. Numpuk, Astagfirullah. astagfirullahaladzim. Ya numpuk, numpuk, satu lagi, waduh, aku harus ngasih orang tua, aku harus bayar rumah. Jadi numpuk akhirnya kalau, eee, pihak di sini kan ada yang satu kan datanya kan nggak ketahuan, Mbak. Masuklah saya, Mhm. Mbak, masuklah yang ke satunya. Yang satunya belum kebayar, kan masih numpuk Iya. lagi, Mbak. Numpuk lagi, aku bilang sama suami, "Gimana ini? Tolonglah." Akhirnya yang dari Indonesia masukkanlah sertifikat, rumah, Mbak. Otomatis kan 3, Mhm. Mbak. Udah 3, nggak ketulungan. Otomatis saya pinjam teman gitu kan. Iya. Gimana ini? Akhirnya numpuk-numpuk, ya jadilah itu 9 titik. Dengan 9 titik itu, Masya Allah, Mbak, pikiran sudah kemana mana. Mmm. Udah ingin bunuh diri, iya. Udah pikirannya tuh nggak kuat, bagaimana aku harus ngebayar gitu, Mbak. Harus kanan kiri ya kan, Pak, harus kanan kiri. Besok lagi apa? Setiap harinya tuh nggak bisa tidur, makan pun nggak enak. Benar apa yang pernah Abah, eee, wujangkan itu, jangankan ini, makan aja nggak enak, Mbak. Pikiran pusing terus, khawatir, terus ketar-ketir, was-was itu terus ada. Udah mikir, "Gimana ya, aku kan nggak bisa renang, coba kalau aku masuk lewat jembatan kayak gitu, nanti terbang terus apa yang terjadi?" Tetep aku mau, kalau aku nggak ada, aku tetap bawa amanah, gimana aku diterima gitu. Akhirnya sampai berpikir dengan secara kotor, apa enaknya masuk ke kelap-kelip lampu itu ya, Mbak, ya, gitu. Itu kan cepet gitu ya, Mbak, itu cepet. Sampai saya bertengkar sama suami, itu suami yang kedua itu. Eee, dengan tengkaran itu akhirnya diusahain, nambah lagi, udah nutup, udah mama udah pembayaran 3 gitu ya, Mbak, di-renew Mhm. lagi, nambah 3 di-renew lagi, nggak kelar-kelar, Mbak, jadi gali lubang, tutup Iya. lubang. Nah, dengan ketemunya Majelis Merah Putih, Mhm. pertama kalinya itu saya percaya dengan Nahdlatul Huda. Oke. Nahdlatul Huda itu super dahsyat banget, Mbak, yang saya rasakan. Waktu itu, kejadiannya itu saya dikejar-kejar, jadi ya gimana ya, Mbak, yang namanya diteror ya, diteror, di ini gitu. Udah, Mbak, saya ini Nahdlatul Huda terus, apa sih ininya Nahdlatul Huda gitu. Saya nggak tahu itu artinya apa, yang penting ngikutin gitu. Dan kan Iya. naik kelas itu, naik kelas MMS lah, MKS itu kan. Itu kan saya ikut terus itu. Kok ini ya, kok lain ya, keajaibannya ada, kedahsyatannya, itu ada semuanya. Mmm. Terus waktu MKS pertama kali, itu juga, Mbak,
Saya dulunya kan belum bisa ngobatin orang itu dengan baik ya. Dengan adanya MKS itu pertama kali itu saya nggak percaya, Mbak. Kan Mbak Dea kan ada materi yang pertama kalinya itu kan apa itu nggak percaya dengan santai gitu kan Mbak. Tapi belakangnya kan itu, masya Allah, dengan itulah Mbak saya dan yakin dengan sendirinya saya ngobatin orang itu ya adalah amplop-amplop gitu kan, gitu Mbak. Terus uh, kedasatan yang paling ini tuh bonus dari majikan. Itu Alhamdulillah. saya iniin dengan NH juga. NH. Nah, dia ludah terus saya Mbak mau kemana deh. Terus waktu ada pertanyaan dari apa itu, bagaimana caranya agar bonus saya cepat gitu kan Mbak. Nah, di 4 titik ini ya Mbak, di 4 titik itu puyengnya itu bukan main Mbak. Ya. Kalau di Hongkong dolar sini itu kan harus saya setiap bulannya membayar 16.000 Hongkong dolar. Sedangkan gaji saya itu standar Mbak. Kan tiganya nggak bisa ngebayar saya Mbak. Ya, 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 ya. Saya sampai mau nggak mau saya PHP teman saya. Yang ngebantuin saya itu saya PHP. Saya PHP, dua teman saya PHP. Yang satunya udah udah saya nyerah gitu Mbak. Terus teman saya itu SMS sama apa. Kalau nggak salah belum ada wejangan apa yang di jangan sampai kamunya itu apa namanya mama ada telepon gitu kan, ada telepon kamu Jangan nggak angkat, menghindari sampai ya. nggak kamu bales, ya jangan menghindar lah gitu. Terus itu saya hapuskan Mbak, saya nggak bisa, belum belum merasuknya sholawat, belum keyakinannya, belum menemukan jati diri, dan belum eh, rasa rasa sensitifnya ke apa itu belum. Akhirnya dia SMS nggak aku balas, apa nggak aku balas. Akhirnya lepas Mbak, lepas kan, lepas. Terus udah aku Nabiya Luda aja Mbak, selalu panggil Allah dan Rasulullah. Dengan adanya keajaiban Nabiya Luda, itu kan saya ketambahan, saya gadaikan itu kan Mbak, saya gadaikan nyawa saya. Saya gadaikan nyawa saya dengan 4.500. Akhirnya kan berbunga kan Mbak, tiap bulan berbunga, berbunga dan Ya. berbunga. Aku nggak bisa ngembaliin, nggak bisa ngambil. Ya Allah. Dengan di titik akhir pihaknya itu langsung ke majikan Mbak. Hmm. Di titik akhir ke majikan bilang, saya dipanggil sama majikan di mobil. Kirain saya suruh ngangkat apa Ya. gitu ya Mbak, ngambil barang apa gitu. Ternyata saya eh, dikasih tahu apakah ini foto kamu gitu Mbak. Wah, saya kaget. Oh Ya. iya. Tapi saya sudah punya bekal NH. Jadi saya NH terus Nabi udahkan saya misawati Rasulullah. Abah, wah tolong bah. Saya selalu ini apa terus. Wah, minta tolong bah. Saya yakin eh, selalu engkau dampingin saya gitu. Terus Nabi itu majikan saya itu Mbak nggak marah sama sekali. Masya Allah. Mulai ketemu itu keyakinan saya mulai ada Mbak. Keyakinan saya mulai ada. Dan nggak saya sangka bonus itu keluar dengan sendirinya. Nggak saya Hmm. minta, saya nggak pernah minta Ya. bonus. Karena apa sudah pernah bilang, jangan diharapkan. Mbak, dengan Ya. ini ya, sesuatu yang diharapkan kalau menurut saya itu memang harus butuh proses untuk melepaskan harapan itu. Iya, betul. Kita manusia normal ya, Mbak ya. Jadi kalau Hmm. ya Allah kapan ya karena kita punya amanah untuk membayar itu nanti ya, Mbak. Kalau bonus saya keluarkan saya bisa nutup ini kan gitu ya, Mbak. Ya. Dan di situ juga, nah di majikan itu kan
untuk menutupi yang satu, yang kanan dan yang kiri itu kan saya selalu putar dengan pinjam majikan. Mbak, saya pinjemin lah, Mam, pinjem, pinjem 2 bulan lah, pinjem 3 bulan lah gitu. Nah, akhirnya kan dipotong sama majikan kan, kita kan otomatis nambah lagi ya Mbak, bukannya berkurang tapi nambah. Iya. Akhirnya dimarahin, kamu itu buat apa sih katanya, buat apaan apa? Udah Mbak, saya tetap Nabial juga. Kalau SP kan kita harus duduk ya Mbak. Dengan di sini itu saya aktivitas saya itu full dari jam 7 sampai jam 12 malam. Itu Iya. terkadang saya nggak duduk dengan keyakinan, Masya Allah, ternyata Nabial juga gitu kan. Mulai itu Mbak, mulai ada benih-benih itu, benih-benih kepercayaan, benih-benih keyakinan dengan adanya Nabial juga. Majikanku tuh sudah ngomong, kamu tuh terlalu bodoh gini-gini. Sudah macam-macam. Dan majikan laki-laki saya nggak marah juga, Mbak. Oh. Padahal beliau tahu, Masya Allah itu kecerdasan yang paling besar di saya. Dan akhirnya uh, dia printer 2. Udah nanti saya bawa ke tempatnya yang itu tadi nyawa saya gadekan itu kan. Data saya gadekan, akhirnya dibawa ke sana. Udah saya menunduk aja Mbak, nggak ada lain selain Abah, dampingin saya Abah gitu. Dengan syafaatmu ya Rasulullah, Abah dampingin saya. Saya selalu gitu Mbak. Nabial Huda itu tidak pernah berhenti dari saya dari mobil sampai ke tempat orang itu tadi. Di situ tadi malah orang itu tidak mengenal saya. Itu justru majikan saya semuanya yang notal. Dengan 5.000 harusnya 5.700 itu di korting. Jadi 5.300. Diambillah sama majikan saya. Nah, di situ saya kaget. Nanti jangan kamu ulangi lagi ya begitu. Iya Mbak, masih ada lagi enggak? Saya nggak berani ngomong Mbak. Kalau saya berani ngomong, udah lunas gitu kan. Saya nggak berani ngomong. Saya takut Mbak karena masih 36-an ribu. Masih 36.000 kan. Itu yang saya sembunyikan. Yang satunya kan juga belum aku bayar tiap bulan itu Mbak. Di situ aku bilang terima kasih Mam, gitu kan terima kasih Bapak. Jangan terima kasih, harus dibayar gitu kan. Iya saya paham. Terus saya itu dirangkul Mbak, dirangkul. Kamu tuh harus hati-hati lah gitu. Dahsyatnya lagi, majikan saya di hadapan saya itu bilang, ini tidak ada yang tahu. Famili yang lain itu tidak ada yang tahu. Aku masih ngasih kamu muka. Aku masih sayang sama kamu. Jadi antara aku dan kamu sama bapakmu aja yang tahu. Lainnya nggak ada yang tahu. Masya Allah Mbak. Aku langsung sujud syukur di situ. Ya Allah, Nggak baiknya. dimarahin. Jadi semua famili yang lain itu nggak pernah tahu. Saya tuh punya masalah berapa bulan itu Mbak. Jadi tiap bulannya aku ditelepon. Yang kanan nelpon, yang kiri nelpon, dan yang di teman aku tadi itu saya udah dicemooh, dicaci maki, udah keluar binatang juga Mbak, udah keluar yang di neraka itulah gitu. Iya, iya. Iya Mbak, begitunya Masya Allah. Makanya kan apa pernah bilang, ya memang kita risiko ya Mbak ya, saya paham risiko. Ya saya maklumi dan saya sadar gitu. Dengan berjalannya waktu, ada telepon gitu Mbak, fobia banget Mbak rasanya Mbak, kayak teriris gitu Mbak. Astagfirullahaladzim, pagi melek mata, ingetnya itu gitu kan, pagi melek mata, belum bisa Mbak, belum bisa melepaskan, belum bisa melepaskan apa namanya tuh, kayak ya ini gila gitu ya, belum bisa melepaskan. Nah, dari peristiwa ke peristiwa, saya menemukan jawabannya. Oke. Gimana keyakinan itu datang, dan waktu di VVIP, salah satunya di VVIP, berkat VVIP itulah saya terlahir kembali. Allah.
Di VVIP Masya itulah saya terlahir kembali dengan adanya wejangan apa yang begitu Masya Allah materinya, wejangannya itu kalau materi saya kurang membaca, Mbak. mhm, Tapi wejangan Abah itu di saat jeda maupun di kelas itu saya serap, saya cermati, saya lakukan, dan tetap saya kerjakan. Saya iya, praktekkan. Dari situlah, Masya Allah, saya kok bisa terlahir kembali. Rasanya itu terlepas dari yang beban-beban yang kemarin aku nggak bisa tidur, iya, uh, ya semacam-macam ya Mbak. Terus dari VVIP itulah, Masya Allah, saya bisa sedikit demi sedikit itu Mbak. Nah, ketambahan lagi, kalau kelas apa itu kan, oh kamu harus ikut, maksudnya nggak diharuskan gitu, tapi aku harus ikut gitu. Karena apa bilang, kalau kita ngintil apa itu, yang saya ambil itu, pasti ada ilmu baru gitu Mbak. Pasti ada betul, wejangan baru, di mana wejangan itu bisa saya serap langsung saya praktekkan. Kalau mmm, materi, saya mesti uh, harus nyari waktu dulu melihat untuk membaca gitu ya. Wah, kalau apa pasti pilih gitu. Aku harus. Nah, di saat mau daftar, pasti nggak ada uang, Mbak. Di saat mau daftar, pasti nggak ada uang. Allahu Akbar. Tadinya mmm, sebelum mendaftar ada uang. Giliran mau mendaftar nggak ada uang. Ya Allah, ya Rob. Saya bilang iya gitu, iya, ya Allah, tantangannya saya ya, itu, iya, saya itu mau ikut ilmunya apa loh. Masa nggak ada duit? Saya begitu. Ilmunya apa itu sangat bermanfaat banget untuk saya gitu kan. Apa yang ini? Nggak taunya datang aja. Itu temannya ibu gitu ya. Tiba-tiba ngasih. Bilang, Titi kalau di sini kan saya dipanggil Titi. Titi iya, langsung dimasukkan ke kantong itu Mbak 500. Masya Allah gitu kan. Langsung itu Mbak, langsung saya daftar gitu. Semangatnya Masya Allah. Apa ini Mbak kaleng-kaleng. Nah, dengan dengan proses ya Mbak, dengan proses disitulah semangatnya itu kalau ada ini luar biasa. Tapi waktu di tengah-tengah masih itu sudah di VVIP, masih saya punya nilai loh Mbak. mmm, Kata apa ini? Saya harus nurut gitu kan. Ya kalau ada yang telepon ya harus diangkat. Gimana saya berani ngangkat gitu ya Mbak? Masih takut Mbak. Masih dalam keadaan takut. Nah keajaiban lagi dengan berjalannya waktu lagi, tiba-tiba itu yang di di satunya sampai mhm, 6 bulan Mbak, saya nggak ditelepon, saya nggak dikirimin surat. Saya kira, oke, apa kode goib ya? Apa sudah dibayarin orang ya gitu? dihilangin dulu ya, Nah, iya, saya berasumsi sendiri, apa ada yang mau bayarin ya gitu. Saya mau cek juga takut ya Mbak, takutnya nanti heeh nyari. Nah, kamu kan belum bayar gitu kan. Saya takutnya heeh, begitu. Akhirnya udahlah, biarin aja lah. Uh, saya hitung benar-benar 6 bulan itu tidak ada surat, tidak ada panggilan, mhm, uh, terus nggak ada peringatan gitu, nggak ada Mbak. Saya selalu lihat kotak surat. Kok nggak ada surat gitu ya? Jangan harap nggak ada surat gitu. Nah, setiap harinya itu, yang satu lagi itu waktu ada Tricakwan. Nah, di Tricakwan itu, udahlah aku nggak menghiraukan itu. Dan di teman saya itu juga gitu Mbak. Kejadian yang kedua, di teman saya, udah nggak di SMS lagi. Itu mmm, juga 6 bulan Mbak. 6 bulan nggak saya bayar. oke, 6 bulan saya PHP. Jadi udah ada 2 saya PHP lagi. Saya iya juga iya iya, merasa, saya sadar, saya merasa bersalah. Tapi saya bilang sama Allah, ya Allah, Engkau tahu saat ini keadaan hambamu itu begini. Saya hanya bisa mendoakan teman saya. Mudahkanlah jalannya, mudahkanlah dia untuk membayar. Gitu. Saya benar-benar lepas Mbak. Gimana standar saya hanya itu. Sedangkan majikan saya sudah tidak membolehkan saya untuk pinjam lagi.
Iya. Kamu sudah tidak boleh pinjam gaji kamu. Itu Mbak, saya udah, ya Allah kita nggak mau, apalagi ya yang harus ini. Sedangkan untuk ngerenew lagi, itu sudah mentok bulannya. Sudah sampai Iya. 2 kontrak, 1 kontrak itu kan udah mentok sampai 16 bulan. Nah, di situ keajaiban yang tadi majikan itu tadi, bonus langsung dikasihkan itu ya Mbak, sebelum masuk SN itu, bonus udah dikasihkan. Terus nyawa saya kembali, alhamdulillah. Sedangkan data saya itu Mbak, data saya itu telat sekitar 1 tahun lebih, saya itu nggak keluar Hong Kong. Visa saya habis. Dengan visa Oh, saya habis itulah, makanya Mbak, itu kan bahaya banget. Bahaya banget buat iya. saya. Sedangkan Nggak saya bisa tuh, ya kemana-mana. Allah. Iya Mbak, karena data saya kan dibawa di situ. Saya gadaikan itu kan. Saya gadaikan di situ, nggak pernah saya ambil. Sedangkan visa saya pun habis. Waktu mau tambah kontrak, tinggal 3 bulan lagi Mbak. Saya itu bingung Mbak. Gimana Iya, ya iya, Allah iya. saya bisa ngambil. Nah, disitulah peristiwa itu ada jawabannya. Oh iya ya, ya sudah. Mau gimana lagi saya ngambil. Kalau memang kalau memang eh, ada sesuatu kejadian yang terjadi di saya, ya sudah saya pasrah. Gitu. Nah, saya ambil, saya cermati. Dengan peristiwa-peristiwa yang saya temukan, disitulah proses saya ketemunya tujuh rasa Mbak. Nah, di Hmm, Tricakwan itu kan hatamannya kan lebih-lebih itu Mbak. iya. Ya Allah, dahsyat banget ini. Wah, Tricakwan ini dengan amalan yang hataman yang wow, super. Bagi saya itu menantang banget, Mbak, greget banget. Saya justru serasa ditantang itu. Baru ngamalin, baru hataman ini. Kok apa bilang, panggil dulu Rasulullah untuk pembukanya. Jangan yang lain-lain. Itu saya nggak hataman yang belakang, Mbak. Tapi saya tetap hatamin yang Abah bilang. Hatamin dulu, buka pintu dulu, panggil Rasulullah dulu, tembuskan ke langit dulu. Akhirnya kedahsyatan lagi, keajaiban lagi datang. Kok kok apa teman saya nggak nyari, terus yang sebelahnya itu biasanya kayak petir gitu kan Mbak. Mbak udah dibayar belum? Katanya kayak begitu Mbak. Masya Allah, saya kaget. Ini kenapa? Dia gak biasa-biasanya gitu kan. Dan seterusnya itu Mbak, saya nggak bisa bayar. Oh, ya udah nanti dulu ya Subhanallah. Mbak, gitu ya. Iya. Benar-benar saya menemukan jati diri saya itu berada di kerjaan. Dengan peristiwa datangnya peristiwa yang satu ke yang satu, Mm-mm. saya punya jawaban. Jadi saya menemukan tujuh rasa itu di saat saya sudah lelah, Mbak. Saya sudah lelah, saya nggak mau berpikir lagi, karena apa? Mm-mm. Tidak ada satu orang pun yang bisa nolong saya. Iya. Suami pun nggak bisa, sedangkan orang tua sudah membuang saya sudah dimatikan di keluarga, teman sudah dijauhkan sama Allah dari saya, terus hanya saya sendiri. Saya sudah bilang, ya Allah, kalau memang uh, udah yang terjadi dengan saya, ya sudah, saya ikut. Ya sudah, saya pasrah. Apapun yang kau inginkan. Pernah saya di titik benar-benar down banget, Pak. Udah ketimpa ini belum selesai. Iya. Di keluarga ini saya ditekan. Ditekan, Mbak. Karena Mbak yang satunya itu saya dibandingkan. Dengan penekanan itu saya selalu ingat apa, tetap semangat gitu, tetap semangat. Terus saya bicara, selalu bicara itu sama apa? Ya seperti orang gila aja Mbak, seperti orang gila aja. Iya, iya, iya. Wah,
tolonglah Mbak, gitu. Masa Mbak, kalau saya paham Mbak, saya tuh banyak dosa lah. Mungkin doa saya itu nggak bisa nembus langit, gitu. Tapi engkau kan bisa Abah. Tembuskan ke langit dong Mbak. Doa saya seperti itu Mbak, seperti itu Mbak. Gitu kan. Terus pernah lagi itu dengan santainya saya itu bilang sama Allah gitu. Ya Allah, dengan syafaat, dengan dengan syafaat baginda Nabi. Engkau kan Iya. tahu Allah, saya itu muridnya Abbas Syarif Hermanto, gitu kan. Hmm. Ya saya tahu, saya itu banyak dosa, saya itu banyak salah, saya itu banyak silap. Tapi kan saya muridnya apa Syarif Hermanto setiap harinya nggak siang nggak malam 24 jam itu mengumandangkan sholawat untuk kekasihmu. Masa nggak ijabah? Nggak, saya nggak yakin kok nggak ijabah. Kayak gitu Mbak. Masya Allah dengan santainya seperti berbicara kita cuma nggak memandang oh ya dia itu Tuhanku gitu enggak. Dengan apapun sama. Waktu nggak ada duit, nggak punya duit, waktu bener-bener saya diteror gitu. Mbak nanti saya naik, Mbak gimana? Saya ini udah nantilah malam. Jadi telepon itu kan pernah di jam 9 malam gitu pernah ditelepon Mbak. Saya kira itu nggak pernah di jam 9 malam jam ini. Udah pokoknya udah pagi gitu apa udah Nabiel Iya. udah saya kencengin Mbak. Nggak pernah yang lain-lain saya. Nabiel udah terus ya Allah ya Allah. Iya. Pergi nganter makan pun Nabiel udah. Terus Hmm. di kalau di itu ada tantangan SP Ataman ya itu di bus itu saya SP dulu. Saya Hmm. mengejar waktu itu Mbak SP itu. Tinggal tinggal 15 kan, tinggal 15 lagi. Udah saya terabas aja. Saya nggak turun. Hmm. Hanya untuk eh, apa 1.000 itu. Dan 1.000-nya kan kurang Mbak. Saya Iya. terusin aja Mbak. Lucu itu. Saya terusin ke stasiun. Giliran ke stasiun 1.000 lebih Mbak. Astagfirullahaladzim. Tahu gitu mah aku turun aja ya. Terus kedasarnya lagi dalam akhir tahun ini dengan saya menemukan jati diri saya itu, proses demi proses itu saya alami dan Hmm. saya bisa menghandle tujuh rasa. Betul. Saya menemukan apa Alhamdulillah. itu tujuh rasa. Terus saya menemukan, oh ternyata yang apa bilang ini loh cara udah lupakan doa kamu. Hmm. Saya kan nggak bisa Pak lupain doa Pak. Waktu pertama-tama itu nggak bisa melupain doa itu belum bisa. Oh begini loh cara saya melupakan doa. Jadi sekarang saya tuh nggak pernah mikir Mbak, nggak pernah mikir sama sekali, nggak pernah mikir dengan apa namanya. Terus abah kan bilang kalau yang toksik toksik udah kamu keluar dari yang toksik gitu kan, keluar Iya. toksik. Udahlah akhirnya bukan saya memutuskan silaturahmi, tapi saya mau menjaga hati saya gitu. Kamu tetap teman saya, tapi tetap saya itu tetap mau di circle yang di tempat apa gitu. Dan uh, waktu yang kemarin lalu itu Mbak, kejadian lagi yang kemarin. Di situ saya tidak pernah melupakan eh, yang 3 kali pembuka dan 3 kali penutup. Itu saya terus dalamkan itu Mbak. Dimanapun itu saya jalankan, dimanapun. Sekalipun di sini saya didolimi, saya dibandingkan, saya disingkirkan, dan saya benar-benar tidak dipedulikan. Tapi saya yakin, ah, biarin bodo amat kamu mendolimi saya. Saya punya apa? Itu Mbak. Saya punya abah, saya punya Betul. umi, ya kan saya punya apa namanya Gujidan, saya punya santri-santri, saya punya Mbak Dia, semua saya sebut Mbak. Jadi itu untuk nguatin hati saya. Sakitnya kayak apa Mbak kalau didolimin kan, kalau di sini singkirin, untuk dibandingin mbaknya yang satu dieluk-elukan gitu kan. Ah, bodo amat, yang penting kerja saya beres. Itu tetap saya Nabialita.
dan, bonus itu kan harusnya 31 dan Mhm. di Siliwangi itulah ya ini berlanjut ke Siliwangi. Di Siliwangi apa kan, coba kamu 1.000, saya nggak mau 1.000 Mbak, saya punya keyakinan saya nggak mau 1.000 gitu, nggak mau 1.000. 1.000 nggak sedikit gitu saya Mbak, 1.000 nggak sedikit. Langsung saya tarik 5.000. Loh, kok ada keajaiban, kok saya dapat uangnya kok terus-terusan. Dompet saya itu nggak pernah kosong sekarang Mbak. Masya Allah, Ya, dompet saya alhamdulillah. itu nggak pernah kosong. Udah kosong, habis itu nanti ada lagi. Kode goib itu sebenarnya banyak Mbak. Yang Mhm. 2.000, yang Iya, iya. 1.000. Ini kalau diceritain semua nih luar biasa pengalamannya Iya, Candidas MMP ini. benar-benar dahsyat banget. Masih banyak. Mhm. Alhamdulillah, ya udah. Ini sudah menjadi sebagian besar dari pengalaman-pengalamannya ya. Semoga Iya, yang menyimak video ini melihat itu bukan dari sekarang, tapi merasakan proses-prosesnya juga di tahap yang tidak mudah ya. Jadi iya. kalau ada yang mengatakan, kok bisa ya keajaibannya sebesar itu ya, prosesnya juga kan besar. Harus berproses. Melewati Semuanya harus berproses Mbak. Dan jangan inilah, jangan patah semangat gitu aja. betul. Ya udah mungkin ada penyimak terakhir dari Candidates MMP. Candidates MMP dia dipanggil. Silakan Bu, ada yang ingin disemangatin mungkin untuk teman-teman Untuk pertama saya. ini saya sampaikan kepada apa, insya Allah nanti kalau ke SM, selanjutnya saya kupas waktu itu. Oh iya Mbak, saya berterima kasih sekali kepada apa, 1 tahunnya saya itu, bisa, berinteraksi langsung sama apa, yang saya mohon maaf dulu, saya bukan anggap guru, tapi saya anggap orang tua. Karena saya merasa nyaman, merasa friendly banget waktu itulah, dan itu sebagai kekuatan untuk saya. Apa, itu sebagai, Iya, tombak untuk saya. Untuk, teman-teman nggak ada yang otomatis dan nggak ada yang, seperti kita anggap aja seperti bayi lahir, kan nggak mungkin langsung lari Mbak, gitu. iya, Jadi harus bertahap dan berproses untuk mencapai di titik saat ini. Dan keyakinan itu tidak semudah juga, harus berproses juga. Untuk iya, menempatkan keyakinan ke diri kita dan untuk berinteraksi kepada Allah, itu juga butuh proses. Tidak bisa langsung, "Oh iya, saya cinta sama Abah," gitu kan. "Oh iya, saya ini sama" itu bagi saya, enggak seperti itu, Mbak. Itu semuanya butuh proses. Untuk mencapai sukses ya harus butuh proses, gitu, Kak. siap. Alhamdulillah, terima kasih ya Candidates menyampaikan proses demi proses yang dilewati sehingga ilmu-ilmu MMP meresap ke dalam sanubari dan kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih ya obrolan-obrolan malam hari ini. Semoga yang menyimak juga mendapatkan nilai positif dari apa yang Candidates MFP katakan di sesi malam hari ini. Terima kasih ya Bu. Salam sehat Mmm. selalu ya. Sehat jasmani, Oh, sehat bentar, rohani, Mbak, sehat mau ini, oh iya, apa, untuk apa dan Umi dan Kuzikan, mohon maaf, dengan malam ini mungkin ada kata-kata yang, kurang baik, mungkin istilah katanya kurang sempurna, mohon maaf lahir dan batin, dan untuk Mbak Dea juga ya Mbak Dea, mohon maaf lahir dan batin. Dan siap. untuk apa sekeluarga, Mbak Dea sekeluarga juga, tetap diberikan Allah dirahmati Allah selalu, dan sehat-sehat selalu Amin. semua. Terima kasih Oke, terima apa, kasih ya Bu. Mbak Dea. Iya, Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, itulah tadi Bapak Ibu pengalaman dari Candidas selama melewati proses-proses menjadi santri Majelis Merah Putih. Sekian dulu perjumpaan di malam hari ini. Kita akan bertemu di perbincangan tamu-tamu MMP berikutnya.